Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir al-muyassar surat Al-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makkiyah surat Al-Duha itu Makkiyah. Ayat 1 sampai 3. Aqsamallahu, telah bersumpah Allah bi dengan waktu ad-duha, waktu duha. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan waktu duha dalam ayat ini an-naharu kullu, siang hari, kullu seluruhnya. Siang hari seluruhnya itu yang dimaksud dengan ad-duha di sini. Wa bil laili, dan Allah bersumpah dengan malam. Idza saja'a idza sakana, ketika ia tenang, bil khalqi, bersama seluruh makhluk, washtadda, dan menguat, zalamuhu, gelapnya, kegelapannya. Jadi saja itu ketika dia tenang dan gelap, sunyi ya, kalau bahasa kita ya, tenang itu ya, malam itu sunyi. Wa yuqsimullahu, Allah bersumpah, bima, dengan apa saja, yasha'u, yang dia kehendaki, min, dari makhlukatihi, makhluk-makhluknya. Allah bebas bersumpah dengan apa saja. Amal makhluku, adapun makhluk, manusia, jin, malaikat, fala yajuzu lahu, maka tidak boleh lahu baginya an yuqsima, untuk bersumpah bi ghairi, dengan selain khaliqihi, dengan selain penciptanya. Manusia tidak boleh bersumpah dengan siang hari, bersumpah dengan waktu siang, waktu malam, tidak boleh. Dia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qasma bi ghairillah, fa innal qasama bi ghairillah, karena sesungguhnya al-qasama, sumpah, bi ghairillah, dengan selain Allah, syirkun, adalah kesyirikan. Ma wadda'aka ay ma tarakaka, ma wadda'aka ma tarakaka, ma tidaklah, taraka meninggalkan, ka kamu, ayuhan nabi, wahai nabi. Siapa? Rabbuka, Rabbmu, penciptamu. Tidaklah Allah yang menciptakan kamu meninggalkan kamu. Wa ma qala wa ma abghadaka, tidak pula Allah Subhanahu wa ta'ala membencimu, marah kepadamu wahai Nabi SAW, bi'ibta'i, dengan terlambatnya al-wahyi, wahyu angka datang kepadamu. Dengan terlambatnya wahyu datang kepadamu, itu bukan berarti Allah meninggalkan kamu, Allah marah murka kepadamu, Allah benci kepadamu, bukan.
Ya. Jadi kan orang-orang Quraisy kan begitu dulu. Ketika wahyu itu terlambat, ya, lama tidak datang kepada Nabi SAW, maka mereka mengatakan, ya, qad tarakaka rabbuka ya Muhammad. Wa qalaka, ya, Rabbmu sudah meninggalkan kamu dan marah kepadamu wahai Muhammad. Tapi mereka mengatakan syaitan, ya, qad tarakaka syaitan, ya, setanmu sudah meninggalkan kamu wahai Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ayat keempat dan ayat kelima. Walad darul akhiratu, dan kehidupan akhirat benar-benar khairun, lebih baik, laka, bagimu wahai Nabi SAW, min, dibandingkan dari dunia, kehidupan dunia. Ini bukan hanya bagi Nabi SAW, ya, bagi setiap orang beriman, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika, dan benar-benar akan memberikan kepadamu siapa? Rabbuka, penciptamu, ayuhan nabi, wahai nabi, min, dari anwa'i, berbagai, al-in'am, berbagai macam kenikmatan, kebaikan, fi, di dalam al-akhirati, akhirat. Fatardha, sehingga engkau ridho, bidzalika, terhadap hal itu. Sungguh kehidupan akhirat jauh lebih baik bagimu wahai Nabi dibandingkan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kepadamu wahai Nabi berbagai macam kenikmatan, kebaikan di akhirat, sehingga kamu ridho terhadapnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Alam yajidka, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendapati dirimu wahai Nabi min qablu, sebelumnya, yatiman, dalam keadaan kamu yatim, mata abuka, ayahmu wafat, wa anta hamlun, sementara kamu masih janin, fi batni ummik, di perut ibumu. Bukankah Allah mendapati dirimu dahulu itu yatim, ya, ditinggal mati oleh ayahmu, sementara kamu masih janin di kandungan ibumu. Fa'awaka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat untukmu, wara'aka, dan merawatmu. Wa wajadaka, dan Allah mendapati dirimu la tadri, tidak mengetahui, tidak berpengetahuan, mal kitabu, apa itu isi Alkitab, walal imanu, tidak pula, ya, mengetahui tentang keimanan. Ini makna dhallan. Wa wajadaka dhallan, dan Allah mendapati dirimu dhallan. Apa maknanya dhallan? La tadri,
mal kitabu walal iman. Nabi tidak mengenal kitab-kitab ya suci terdahulu ataupun kitab Al-Quran. Walal iman, perincian iman juga tidak mengetahui Nabi SAW. Fa'allamaka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepadamu ma perkara-perkara lam takun yang sebelumnya ta'lam kamu tidak mengetahuinya. Wafaqaka, dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi pertolongan kepadamu, taufik kepadamu wahai Nabi, li ahsanil a'mali, kepada amalan yang terbaik. Wa wajadaka faqiran, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati dirimu faqiran, fakir. Ailan, wa wajadaka ailan, ail itu artinya apa? Fakir. Fasaqo ilaika, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring kepadamu rizqaka, rizkimu. Wa aghna, dan Allah membuat kaya nafsaka, jiwamu, bil qanaati, dengan rasa qanaah, was sabri, dan sabar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi SAW rizki lahir batin. Rizki lahir batin. Ya, rezeki lahir ya. Dahulu Nabi SAW itu fakir, ail, fakir. Lalu Allah kirimkan kepada beliau rezeki lahir, harta benda, kekayaan, ghanimah dan sebagainya. Dan Allah juga berikan rezeki batin, ya, qanaah dan kesabaran. Qanaah dan kesabaran, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, qanaah itu bahasa Jawanya nerimo ing pandum. Ya, nerimo ing pandum. Tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nerimo ing pandum, dari orang yang minta-minta namanya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karenanya fa amma, adapun al yatimu, kepada anak yatim. Adapun anak yatim, anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia balik, fala tusik, jangan kamu buruk muamalatahu, bergaul dengannya, ya, berperilaku dengannya, terhadapnya. Jangan kamu berperilaku buruk terhadap anak yatim. Wa ammas sa'ilu, dan adapun peminta-minta, fala tasjurhu, maka jangan kamu usir dia, kamu bentak dia, kamu hardik dia. Waqdi, tetapi selesaikan hajatahu, kebutuhannya, bantu kebutuhannya. Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, nikmat dari penciptamu, alati, yang asbaghaha, Allah curahkan, Allah alirkan, alaika, kepadamu, fatahaddath biha, maka sebutlah, maka bersyukurlah
baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Ya, katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Banyak sekali, ya kan? Juz 30 itu mengajarkan ayat-ayat yang mengajarkan akhlakul karimah. Banyak sekali. Ya. Yang mengajarkan adab, ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya sendiri ataupun kepada sesama orang beriman ataupun kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Adab-adabnya, akhlaknya diajarkan di juz 30 itu banyak sekali. Ya. Seperti di surat ini. Seperti di surat ini diajarkan adab supaya mementingkan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Diajarkan adab supaya qanaah, supaya bersabar, ya. Diajarkan adab supaya berbuat baik kepada anak yatim. Diajarkan adab supaya belajar Al-Quran dan Al-Iman. Diajarkan adab supaya apa? Berbuat baik kepada orang yang meminta-minta. Diajarkan adab kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adab dan akhlak banyak sekali, ya, di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya begitu, ya. Seorang muslim itu sumber, ya, rujukan adab dan akhlak itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai bukan dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Rajin baca Al-Quran, rajin baca tafsirnya supaya tahu, ya, adab, akhlak, ahkam, muamalah, ibadat, kan, terutama akidah dari sumbernya Al-Quran dan sunnah. Dari sumbernya Al-Quran dan sunnah. Ya. Kemudian tamas tafsir surat Al-Duha, dan berikutnya surat Asy-Syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Makkiyah, surat Asy-Syarh itu makkiyah. Alam nashrah, alam nuwassi'. Bukankah kami telah melapangkan ayuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka untukmu, sadraka, dadamu, li syara'il iman, untuk menerima syariat-syariat din, li syara'id din, menerima syariat-syariat Islam, wa da'wati ilallahi, dan untuk kamu berdakwah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, walintisafi bimakarimil akhlak, dan untuk kamu ittisafi, menyandang makarimil akhlak, berhias dengan akhlak yang mulia. Jadi ini makna insyirahus sadr. Makna apa? Dada yang lapang. Makna dada yang lapang itu dada yang menerima dan mengamalkan syariat Islam, dada yang menerima dan mengamalkan dakwah tauhid, dada yang menerima dan mengamalkan
apa? Akhlakul karimah. Itu makna insyirahus sadr. Ya, dada yang lapang. Kalau omongan orang ya, saya dengan lapang dada mulai hari ini tidak lagi memakai jilbab. Saya dengan lapang dada mulai hari ini ya tidak lagi sholat. Ya, itu ya lapang dada juga. Lapang dada untuk siapa? Untuk setan. Ya. Yang Allah sebutkan di surat An-Nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Dadanya dilapangkan untuk menerima was-was, bisikan-bisikan dari ya setan. Ya. Dari kalangan jin dan manusia. Ya. Lapang dada dalam artian insyirahus sadr. Itu seperti disebutkan dalam tafsir ini. Ya. Makanya kalau mau bicara masalah akidah, bicara masalah ibadah, bicara masalah muamalat, bicara masalah akhlak, bicara masalah adab, masalah politik, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tolak ukurnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tolak ukurnya omongan orang, hawa nafsu ya tadi. Wa wada'na ay wa hatatna. Dan bukankah kami telah menggugurkan angka darimu wahai Nabi SAW bidzalika dengan kelapangan dadamu itu, ya, wizraka himlaka, ya, beban, ya apa? Beban dosamu. Jadi untuk meringankan beban pikiran atas perasaan selalu berdosa, selalu bersalah dan sebagainya, itu adalah dengan melapangkan dada kita menerima syariat, menerima dakwah tauhid, menerima akhlak yang mulia. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Alladzi, beban yang athqala, memberatkan, dhahraka, punggungmu. Anqadha athqala, memberatkan, dhahraka, punggungmu. Jadi beban dosa itu membuat sakit, membuat malas orang untuk beramal soleh. Ya, kalau ngaji kok ngantuk terus, wah itu berarti dosa, itu ada dosa itu. Ngaji kok berat terus punggungnya itu, ya kan? Ada dosa itu. Ya, itu pengaruh dari dosa. Enggak Ustaz, itu karena saya sepanjang malam itu bergadang, ya kan, membaca buku. Ya berdosa itu kamu. Sebagian malam harus kamu pakai tidur untuk persiapan besok hari. Ya. Namanya beban dosa, membuat berat punggung. Wa ja'alnaka, dan kami menjadikan kamu wahai Nabi SAW
bima an'amna alaika, melalui nikmat-nikmat yang kami berikan alaika kepadamu, minal makarim, min berupa al makarimi, berbagai kemuliaan. Ja'alnaka, kami jadikan engkau wahai Nabi, fi manzilatin, dalam kedudukan, rafi'atin aliyatin, dalam kedudukan yang tinggi, rafi'ah, aliyah, lagi luhur. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fala, maka janganlah, yathnika, membuatmu malas, ya, menghalangimu, adza, gangguan, a'daika, musuh-musuhmu terhadapmu, an, menghalangimu, membuatmu malas, an, dari nashri, menebar, ar-risalati, syariat, risalah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gangguan musuh-musuhmu membuatmu putus asa, ya, terhalang dan malas dari kamu, lemah dari kamu menebar, ya, risalah, menyebarkan, menyampaikan risalah, wahyu yang Allah wahyukan kepadamu. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya, ma'adziki, bersama kesulitan itu, farajan, ada jalan keluar. Inna, sesungguhnya, ma'adziki, bersama kesulitan, kesempitan itu, farajan, ada jalan keluar. Jadi ini namanya tafsir ini, ya, dengan melihat kepada rentetan ayat, ya, dengan melihat kepada asyak, sibak, walihak, ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, ya. Makanya di sini fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, oleh para penyusun tafsir muyassar ini tidak ditafsirkan pada apa? Semua bentuk kesulitan. Tidak ditafsirkan dengan apa? Semua bentuk kesulitan, tidak. Tetapi apa? Kesulitan yang dihadapi oleh Nabi SAW dalam dakwah, dalam menebar tauhid, dalam menebar risalah. Itu namanya penafsiran dengan siap, dengan rentetan ayat. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza, lalu jika, faraghta, engkau telah selesai, min, dari umuri dunia, urusan-urusan duniawi, wa, dan asghaliha, kesibukan-kesibukan duniawi, fajidda, maka bersungguh-sungguhlah, fil ibadati, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika, dan hanya kepada penciptamu, wahdaka, wahdahu, satu-satunya, farghab, hendaklah engkau mengharap, engkau berambisi, fima indahu, terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah selesai dari kesibukan duniawi, selesai dari perkara urusan-urusan duniawi, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan berharaplah kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tafsir surat Asy-Syarh. Ya. Tafsir surat Asy-Syarh. Walhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan tafsir surat At-Tin dan yang lainnya di pertemuan yang lainnya. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.